Welcome to Ecclesias Podcast. Yeay, kembali lagi kita podcast di bulan Desember ini. Betul. Kita Bulan terakhir. Ya, di betul tahun ini. banget. Tahun ini ya. Betul, tahun Kita ini. mau perkenalan dulu deh dengan moderator Boleh. yang cantik-cantik ini. Waduh, udah lama ya nggak jadi moderator ya. Semoga teman-teman masih inget dengan saya Melisa dan kakak saya satu ini. Dita. Wey. Untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya loh guys. Pasti Jadi- asing. Dan tema-tema kita di bulan ini tuh gak banyak ya, tapi sangat menarik-menarik. Maka dari itu kita punya pembicara yang sangat menarik juga. Dan juga cantik. Wow, Betul. Manis cerita. Siapa sih yang gak kenal ya kan? Betul. Karena efek-efek tali ya. Nah, Narik-narik. Betul, udah speak ini suaranya aja udah orang-orang pada tahu. Boleh dengan Cici siapa? Cici Rumi. Yeay. Nama saya Arumi seperti biasa dan teman-teman sudah familiar ya dengan saya ya. Ya udah familiar banget sih. Nah untuk podcast kali ini kita mau berbicara tentang tema besar kita dulu ya. Yang minggu Boleh. ini itu tentang fakta-fakta Natal. Karena Desember Iya. ya. Karena Desember betul banget. Dan tentu teman-teman mungkin sering sekali-kali menjalankan Natal tapi kadang-kadang nggak tahu Natal itu apa sih. Ada hal-hal yang terkait dengan Natal itu yang mungkin banyak yang dipertanyakan kayak gitu. Nah boleh aja nih langsung aja kita tanya ke Cici pembicara Rumi. Natal ini apa sih C? Jadi kayak banyak yang mengatakan kalau Natal ini sama dengan kelahiran Dewa Matahari. Dan kenapa tanggalnya itu juga tanggal 25? Apakah boleh kita misalnya ngerayainnya kayak di gereja kita sendiri ya, itu ngerayainnya di tanggal 24 kayak gitu, apakah salah atau enggak sih gitu? Oke. Jadi emang ini pertanyaan klasik ya. Tapi ya setiap tahun selalu ada gitu ya pertanyaan seperti ini. Jadi apakah memang Natal itu kelahiran Yesus yang sebenarnya kelahiran Dewa Matahari gitu kan? Iya, betul. Ada satu orang teolog sebenarnya, tapi punya pemahaman dan penafsiran yang apa ya bisa kita bilang nggak benar ya. Itu namanya Ernest Jablonski. Nah, jadi orang ini yang pertama kali mencetuskan atau memberitahukan melalui buku-bukunya tentang opininya bahwa Natal tanggal 25 Desember itu sebenarnya adalah hari kelahirannya Dewa Matahari yang kemudian diadopsi oleh orang-orang Kristen yang pengen merayakan Natal, tapi yang pada waktu itu orang-orang Kristen ini kan banyak dapet penganiayaan gitu kan, sehingga kan mereka kalau mau rayakan season-season khusus pasti nggak boleh gitu kan. Nah maka berdasarkan penafsirannya si Ernest Jablonski ini, dia katakan bahwa ya akhirnya itulah yang membuat kelahiran Dewa Matahari yang waktu itu diperingati oleh orang-orang Yunani itu jadikan hari di mana Yesus itu lahir. Dan sebenarnya Yesus itu lahir ya sekitar entah bulan Juni, entah bulan Juli, jadi banyak spekulasinya. Tapi kita belajar bahwa sebenarnya Alkitab pun memang nggak menuliskan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Ya iya kali ya, kan penanggalan Yahudi sama Indonesia kan beda, ya kan? Nah, jadi kenapa tanggal 25? Sebenarnya tanggal 25 Desember itu sudah merupakan hari Yesus lahir. Ya. Kenapa kayak gitu? Nah, ini agak panjang sedikit sejarahnya ya, belajar ya. Tapi teman-teman juga bisa kok dapat penjelasan-penjelasannya, review-reviewnya itu di banyak teolog yang sekarang ini udah di YouTube ada, di TikTok ada, di podcast juga dia jelaskan. Nah, kenapa tanggal 25? Nah, kita itu harus kembali ke Perjanjian Lama. Jadi ada satu masa di mana ada titik terendah orang-orang Israel, yaitu pada waktu itu mereka ada di kehancuran bait suci dan kemudian mereka mengalami masa-masa pembuangan kan.
Di kitab Yesaya, Yeremia kan tulis itu kan, itu tuh adalah kehancuran yang paling menjatuhkan mental orang-orang Yahudi karena itu lama banget mereka mengalami pembuangan. Nah tapi one day Tuhan mengizinkan mereka kembali dan itu memang udah dijanjikan, udah dinubuatkan bahwa mereka tuh akan pulang. Nah ceritanya ada di mana? Ceritanya ada di Ezra, Nehemia itu kan. Ada Nehemia, ada Ezra, ada Zerubabel. Nah mereka lah pemimpin-pemimpin yang bawa bangsa itu keluar. Nah ketika mereka balik ke mana tuh namanya, Yerusalem, ya kota mereka, kampung halamannya, maka itu tuh dijadikan satu ritual di mana ketika hari di mana mereka kembali itu terus kemudian diperingati terus. Jadi ada sebuah peringatan keluarnya mereka dari pembuangan yang sedemikian lama itu, mereka kembali. Nah, tanggal berapa tepatnya mereka kembali? Itu dalam kalender Yahudi, peristiwa itu ada di bulan namanya Tisha B'Av, ya itu adalah kalendernya orang Yahudi ya. Yang kalau dihitung ke kalender Indonesia itu sekitar tanggal 5 Agustus. Nah ya, jadi tanggal 5 Agustus itu sejak hari itu selalu ada peringatan. Jadi para imam itu akan melakukan ritual keagamaan, peribadatan lah istilahnya gitu ya, ke bait Allah. Dan emang imam, keturunan imam yang harus melaksanakan. Dan itu sebagai peringatan bahwa mereka tuh dibebaskan Tuhan dari pembuangan. Jadi tiap 5 Agustus itu menjadi hari raya bagi mereka, ya kan? Nah kemudian kita lihat nih di dalam Lukas pasal 1 ayat yang kelima, itu diceritain di situ bahwa Imam Sakaria itu masuk ke bait Allah. Ngapain? Ya ini merayakan pembebasan Israel dari pembuangan. Jadi pada waktu si Sakaria itu dalam Lukas pasal yang kelima itu dia pergi ke bait Allah itu tanggal 5 Agustus. Ya, jadi tanggal 9 Av itu atau tanggal 5 Agustus. Nah, kemudian di waktu itu ketika dia bertugas di sana, lalu kemudian Sakaria kan ditemui oleh malaikat, ya kan? Lalu kemudian kita lihat lagi di Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 itu dikatakan bahwa malaikat Gabriel itu menemui Maria di Nazaret untuk memberitahukan tentang kelahiran Yesus melalui rahimnya. Dan dikatakan di situ Lukas 1 ayat 26 itu pada bulan yang ke-6 ya. Tapi bulan yang ke-6 itu adalah yang dimaksudkan adalah bulan yang ke-6 setelah pertemuan Allah dengan Sakaria dari tanggal 5 Agustus tadi. Gitu. Nah, jadi kalau dihitung berapa? Kalau ke Agustus 6 bulannya kemana? Kayak ke Desember akhir lah ya anggapannya ya. Tahu sekitar bulan Maret dalam hitungan tahun orang Yahudi. Sekitar bulan Maret tahun orang Yahudi. Nah, kemudian setelah itu dari sana maka kemudian diberitahukan bahwa setelah itu kan hamil. Ya kan? Sekitar Maret itu hamil Maria. Kemudian ke 9 bulannya jatuhnya di antara November dan Desember gitu. Okay. Jadi menurut perhitungan yang lebih spesifik, jadi memang kalau kita perspektif kita bisa bingung-bingung, tapi kalau orang Yahudi ini udah nggak bingung-bingung lagi karena perhitungan kalender mereka beda dengan perhitungan kalender Indonesia. Dan dipastikan bahwa pas di 9 bulan itu jatuh di tanggal 25 Desember atau dalam kalender Yahudi itu 25 nama bulannya adalah Kislev. Nah, jadi emang gak dibilang di Alkitab 25 Desember. Ya iyalah, siapa yang mau tuliskan gitu ya. Tapi dari
catatan-catatan Alkitab, nggak usah lihat bagian kitab yang lain, bahkan di Injil Lukas aja kita udah bisa lihat terang bahwa emang 25 Desember. Nah, soal Dewa Matahari tadi munculnya kapan? Baru sekitar tahun 1687-an. Jadi udah ada fakta Alkitab dulu, baru kemudian muncul hoax-hoaxnya gitu. Jadi jangan gampang percaya, karena selalu akan ada hoax tentang orang-orang Kristen dan tentang kekristenan. Cuman kita jadi anak-anak Tuhan mesti ngerti tentang firman Tuhan ya. Nah, ini dia perhitungan-perhitungannya. Jadi 25 Desember itu bukan tafsiran dari mana-mana, bukan kelahiran dewa mana-mana, tapi benar-benar itu adalah waktu di mana Yesus itu lahir. Gitu. Luar biasa. Tapi Baru lebih tahu tepatnya ya. mungkin bisa lihat di YouTube banyak ya hamba-hamba Tuhan yang jelasin tentang itu yang detail gitu. Memang fakta yang benar tuh kadang-kadang suka dibengkok-bengkokkan ya Betul. sama fakta-fakta setelahnya itu. Betul. Oke. Memang. Dan memang ternyata Desember itu udah ada perhitungannya sendiri di Alkitab ya. Jadi Betul. kita seperti lihat wah sesuatu yang magical gitu loh kalau di bulan Desember. Satu lagi. Banyak orang juga bilang nggak mungkin Yesus lahir di kandang domba karena waktu itu musim dingin. Iya, Ada salju betul. kan, ada salju-salju. Terus kok ada kandang domba di situ? Nggak ya kedinginan kan? apa gitu ya. Nah, kenapa itu dipermasalahkan? Karena sebenarnya perspektif itu yang mempermasalahkan itu datangnya dari orang-orang Eropa. Yang kalau dia musim dingin itu kan bisa sampai 0 derajat bahkan min berapa gitu ya. Tapi jangan lupa Yesus itu kan nggak lahir di benua Eropa. Yesus itu kan lahirnya di Asia. Jadi semusim dingin apapun itu tetap mereka bisa beraktivitas. Memang ada salju, sama ya kayak misalkan Puncak Jaya Wijaya ya yang di Papua ya. Itu kan kita kan musim kemarau ya, musim panas sama musim hujan ya. Tapi kalau lihat di sana ada salju loh. Ya. Karena memang ada tempat-tempat yang memang dingin. Nah, ini jadi apakah masuk akal? Ya tetap masuk akal. Karena salju yang dimaksudkan di sana itu bukan seperti di benua Eropa. Dan kenapa ada kandang domba di sana? Nah, sebenarnya kandang domba ini khusus. Nah, kalau kita mau bilang kandang domba biasa-biasa ya, terus palungan yang hina gitu kan. Tapi sebenarnya enggak juga loh. Jadi kandang domba yang dimaksudkan di dalam Alkitab itu ada peternakan yang memang khusus untuk menggembalakan domba-domba yang akan dipersembahkan di Bait Allah. Nah, ini kan Baru kita kan tahu. selama ini kan betul, selama ini kan kita nggak paham ya. Jadi setiap orang tuh kan punya ya domba-dombanya sendiri. Betul. Tapi ada domba-domba yang memang dibesarkan khusus, ada satu kandang khusus yang ini dipakai untuk di rumah ibadah. Nah, kalau bahasa Ibraninya itu dia pakai istilah tuh Migdal Eder. Nah, itu adalah tempat di mana memang domba-domba di situ dipersiapkan untuk dipersembahkan ke rumah Tuhan. Nah, jadi selalu ada dombanya di sana. Walaupun itu musim dingin, walaupun itu musim apapun, ya namanya tetap ada peribadatan di Bait Allah, tetap ada korban persembahan yang diberikan, ya pasti tempatnya juga tetap ada, tempat untuk memelihara juga tetap ada. Nah, disinilah di kandang domba inilah Yesus itu diletakkan. Jadi dombanya bukan sembarang domba, tapi memang domba khusus yang dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, ini jadi gambaran seperti itulah Yesus. Ada di Migdal Eder ketika dia lahir. Kenapa? Ya karena dia juga bukan sembarang bayi. Tapi bayi yang memang dilahirkan yang adalah Allah yang kemudian mengambil rupa manusia dalam segala kesederhanaan. Tapi dari sejak lahir dia tuh udah diberitahu. Semua orang itu sudah diberitahu bahwa dia tuh akan menjadi domba dalam tanda kutip yang akan dipersembahkan kepada Allah untuk penebusan dosa manusia. Jadi nggak ngasal loh Alkitab kita, keren ya kan? Keren. Jadi maknanya artinya itu masuk semua gitu. Masuk loh. semua. Penuh dengan misteri ya ternyata Natal ini. Penuh dengan misteri. Oke. Nggak sembarang kandang gitu ya berarti.
yang biasanya kita tahu kandang yang hina, ya yang orang tahu kandang itu ya kotor dan segala macamnya. ya. Ternyata Kalau bukan kotor ya sebuah iya kandang. ya. Iya, Maksudnya tapi kalau ada kandang yang bersih ya aneh juga ya. iya sih. Kan banyak kok nggak di kerajaan padahal raja, Raja, gitu. iya. Iya itu. betul. Ternyata bukan sembarang kandang yang dipakai. Oke. Oh iya, ini pertanyaan yang sebenarnya ya kita sudah cukup lama seperti tadi kata Jemel, Natal itu sudah setiap tahun kita ikutin kan Kak. Nah, kadang sering tiba-tiba kayak muncul, emang boleh kita merayakan Natal gitu. Emang boleh? Iya, Emang boleh? Emang boleh gitu. Emang sama Alkitab diperbolehkan gitu loh. Emang iya kita harus merayakan Natal gitu. Kalau enggak emang salah Kak. Terus sama yang tadi itu juga kan peringatan Natal yang kita tahu tadi kan tanggal 25 itu kan kelahirannya Tuhan Yesus. Sedangkan ada beberapa gereja yang peringatinya tanggal 24. Kira-kira itu boleh nggak sih Kak? Ada yang 18 juga Ada kadang 18, ya. ada yang sebelumnya. Emang kenapa kalau nggak ada yang boleh? setelah. Kalau merayakan Natal ya sah-sah aja, nggak apa-apa. Sama kayak kita merayakan ulang tahun kan. Maksudnya kita nggak merayakan ulang tahun juga nggak apa-apa kan? Kalau dirayain juga nggak apa-apa kan? Iya. Masalahnya adalah bukan masalah dirayakan atau enggaknya, tapi bagaimana kita memaknai. Kalau kita merayakan Natal tapi hanya sekedar supaya seneng-senengan aja, ya buat apa? Karena Yesus itu nggak lahir untuk buat kita senang-senang aja di dalam dunia ini. Dia kan buat kita senang di dalam kekekalan gitu kan, dalam kebahagiaan yang sejati. Gitu sih. Jadi merayakan Natal sah-sah aja, bahkan harus mungkin ya sebagai tanda bahwa kita melihat betapa besar rancangan Tuhan itu buat kita sampai kelahiran Yesus yang yaitu tadi yang kalau kita pelajari ternyata dalam sekali. Nah itu kan lebih menolong kita dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi persoalannya itu bukan hanya hura-huranya, tapi sejauh mana sih kita menghayati Natal itu. Esensi Natalnya. Betul. Natal di hatiku itu yang paling penting. Kayak masuk gitu ke dalam hati. Gak boleh senang-senang terus loh Kak Dita. Iya. Tapi nggak boleh sedih-sedih juga. Yesus iya. lahir kok kita sedih. Justru karena kalau birthday itu paling seneng ya orang-orang ya, apalagi kalau diperingati gitu. Iya. Sukacita melimpah. Sukacita melimpah. Sukacita melimpah. Terus kadang ini boleh nggak Cirumi, kan kadang di waktu Natal itu kita memperingati. Nah sekalian ini ada yang kayak buat anak-anak kecil itu ada Santa Clausnya, terus nyanyi juga lagu Jingle Bell. Kalau Jingle Bell kan sebenarnya nggak sampai yang bertema Natal banget gitu. Nah itu kira-kira gimana? Santa Claus ya. Ya. Buat rame-ramean ya. Buat rame-ramean. Kasih hadiah. Kasih hadiah. Ada yang kalau nakal anaknya dikasih hukuman kayak gitu kan. Soalnya pada nih banyak anak-anak kecil kan yang percaya juga ya nanti Santa Claus datang ke dari rumah. Cerobong. Iya sih. Kasih hadiah. Kalau Santa Claus ini emang nggak ada cerita di dalam Alkitab ya. Alkitab nggak pernah cerita tentang Santa Claus, tapi ini kemudian berkembang seiring apa sih berjalannya waktu. Jadi kenapa di Natal itu selalu ada Sinterklas? Nah sebenarnya itu sejarahnya dari ada seorang uskup. Jadi kan kita Protestan itu juga dulu adalah dari Katolik ya, Katolik. Nah itu ada satu uskup namanya Nikolas. Nikolas ini berasal dari satu kota namanya Myra. Ya itu salah satu kota di Asia Kecil. Kalau misalkan sekarang itu kayak di Turki, tempatnya di Turki. Nah, Saint Nicholas ini adalah emang hamba Tuhan, tapi background keluarganya tuh bagus gitu loh. Papa mamanya tuh orang kaya. Nah, ketika orang tuanya, jadi ketika dia masih muda, orang tuanya tuh meninggal dua-dua. Nah, terus dia sendiri nggak yang tipikal hidup dengan segala kekayaan dan kefanaan gitu kan. Dia lebih kepengen harta ini mau pakai buat apa ya, kan dia udah jadi uskup kan, udah nggak penting lagi, harta adalah fana ya. Kayak gitu. Nah akhirnya dia punya ide nih. Jadi dia lihat ada satu orang
ada satu keluarga yang miskin, ya kan, terus punya utang. Nah, kemudian dia ini pengen tolong orang itu, hanya dia nggak kepengen diketahuin, dia nggak pengen ketahuan kalau dia yang tolong gitu. Jadi setiap hari ada satu hari khusus deh, nggak setiap hari, dia taruh sekantong uang di depan rumah si orang miskin itu, diambil, terus kemudian sama pemilik rumahnya, siapa nih, cari-cari kan, nggak ketemu siapa, ya udahlah. Kemudian beberapa waktu kemudian gitu lagi, jadi dia cari bantu lagi, dan si pemilik rumah nggak ngerti siapa ini orang yang sama. Akhirnya ketiga kalinya si orang yang ditolong ini juga bukan tipikal yang nggak tahu terima kasih ya. Akhirnya dia cari. Jadi satu hari dia tungguin tuh siapa yang taruh uang tuh, dan akhirnya ketahuan lah si Saint Nicholas ini kalau dia yang taruh. Saint Nicholas bilang, jangan kasih tahu orang ya gitu ya, kalau misalkan aku yang tolong gitu. Nah akhirnya dari sana banyak kebaikan Saint Nicholas yang akhirnya diterima oleh banyak orang yang kesusahan. Nah makanya kenapa Santa Claus itu identik dengan memberikan hadiah. Begitu. Lalu kalau soal lagu Jingle Bells itu juga tradisi gereja, karena gereja itu kan tiap kali mulai ibadah itu kan ada lonceng dibunyikan gitu kan. Ketika sudah mulai dari Asia, terus kemudian ya gereja Katolik itu kemudian beralih ke Eropa. Itu kan gereja Ortodoks tuh, gereja lama tuh kan mesti ada lonceng. Nah, jadi lonceng itu saat orang tuh siap untuk beribadah. Nah, jadi lonceng di sini tuh ya mengartikan bahwa orang tuh siap menerima kedatangan Yesus. Jadi nggak ada di Alkitab, tapi kemudian ya karena sejarah, karena tradisi akhirnya muncullah. Gitu kira-kira. Ya. Kalau diceritain historinya tuh kayak jadi flashback masa lalu tuh gimana sih? Iya. Masih bocah. Waktu dapat kado dulu waktu Natal. Pasang kaos kaki ya Pasang kan. kaos kaki, benar. Padahal papa mama sendiri yang ngasih. Iya. Kalau ngomongin soal yang sekolah minggu itu tadi, C. Kan biasanya kalau di sekolah minggu tuh juga ada drama soal Natal gitu loh. Betul. Kelahiran Yesus Kristus. Nah di situ kan ada orang Majus tuh. Iya. Biasanya itu orang Majus kan yang meranin ada 3 orang nih Kak. Iya. Nah. Terus pakai ikat kepala, jubah panjang-panjang ya. Betul. Jenggotnya jangan lupa. Gak boleh lupa itu, gak boleh ketinggalan. Terus kayak bingung-bingung dulu mana gitu ya. Betul. Cari-cari. Sebenarnya orang Majus itu siapa sih? Apa iya benar 3 orang Majus itu, apa benar 3 jumlahnya atau karena 1 atau banyak? Bawanya persembahannya ada 3 Kan ada jadi 3 orang apa lebih sebenarnya gitu ya. Banyak sih ya tafsirannya. Tapi ya orang Majus dulu. Orang Majus itu siapa? Nah, kata Majus itu sebenarnya dari apa ya istilahnya akar kata. Ya akar kata artinya itu adalah magos. Magos itu kalau kemudian diartikan dalam bahasa Inggris itu jadinya magis, magic gitu ya. Ya artinya adalah ya mengarahkan kepada magician, jadi tukang sulap. Tukang sulap tuh maksudnya orang pinter, dukun gitu loh kalau dalam makna kita, makna orang-orang Indonesia. Jadi ada satu suku di satu kerajaan Persia namanya, kerajaan Persia. Kerajaan Persia itu juga kalau teman-teman ingat ketika orang Israel itu pulang dari pembuangan yang tadi udah saya bilang, zamannya Zerubabel, Esra, Nehemia, itu zaman siapa? Zaman Persia. Jadi ada raja Persia yang izinkan pulang. Nah, di Persia ini ada satu suku khusus. Suku ini adalah suku yang kemudian seperti kalau orang Yahudi ini seperti Lewi. Jadi sukunya kaum imam. Nah, Majus ini di Persia juga adalah sukunya orang-orang imam yang dia itu ketika melihat
tanda-tanda zaman itu melalui perbintangan. Jadi dia ngelihat kayak ramalan-ramalan itu kan ada ya, itu lihat dari berdasarkan apa gitu ya. Nah, ini para dukun dalam tanda kutip yang lihat bintang. Makanya kalau dengar di mana-mana orang Majus itu adalah orang-orang astrologi gitu ya. Ya ini dari sini karena dia memang lihat bintang. Jadi kenapa ketika dia cari bayi Yesus kan dia memperhatikan bintang yang mengarahkan. Karena mereka ahli perbintangan gitu. Ahli perbintangan ya. Dia ahli perbintangan yang dikenal sebagai orang pinter itu juga. Jadi makanya dia tuh bertanya, orang tuh bertanya kepada dia. Jadi ini orang-orang pinter. Nah inilah orang Majus. Nah 3 itu sebenarnya persembahannya ya 3 macam, emas, kemenyan dan mur kan. Tapi konon katanya ya mereka tuh nggak bertiga aja, tetapi satu kelompok orang Majus yang dipimpin oleh 3 raja. Ini satu penafsiran ya. Yang pasti mereka tidak 3 orang, tetapi sekitar 12 orang. Satu kelompok gitu loh. Jadi satu kompi gitu yang datang. Tapi ya itu tadi kadang drama-drama sekolah minggu tuh menyesatkan ya. Orang Majusnya cuma 3 orang. Biar gak banyak-banyak yang main gitu ya. Iya biar orang ya. biar nggak banyak yang main. Ya jadi ini adalah orang-orang pinter yang melihat atau meramal, bikin ramalan itu dari astrologi gitu ya, sama kayak kita loh zodiak gitu loh. Nah dari mana tuh orang yang bisa mengerti tentang karakternya orang Virgo, ya Pisces, tahu dia kan ya. Terus kita kadang kalau baca bener gitu kan. Nah ini karena ya ini tadi ini adalah ada orang-orang yang meramalkan. Jadi itu tentang orang-orang Majus dan jumlahnya tidak 3 tapi lebih daripada itu. Banyak penafsir yang katakan ini jumlahnya 12 orang. Sekalian rame-rame gitu ya perginya. Biar kalau kesasar bareng kali ya. Ada teman. Ada temen. Gak sendirian. Betul. Soalnya kan memang terbatas gitu ya. Kalau sekarang kan ada Google Maps, mau ke Israel, ke Yerusalem tuh udah gampang gitu ya. Iya. Kalau dulu kan Coba mana dulu ada bintang. Google Maps ya. Benar, kan Orang lebih Majusnya cepet gitu pasti nggak perlu belajar. Susah-susah. Iya. Nah ini kalau masuk ke dalam fakta Alkitab lagi ya, Ci Umi. Kenapa sih kadang tuh ada banyak yang tanya, kok Tuhan Yesus tuh harus menjelmanya menjadi manusia gitu? Apa nggak ada cara lain kan? Kenapa kok nggak langsung dihapus saja dosanya atau kayak menjelmanya jadi apalah gitu supaya manusia tuh bisa percaya gitu? Iya, itulah menariknya Allah kita ya. Maksudnya gini, Tuhan tuh kalau mau bikin semena-mena gampang, yaitu kan. Coba aja dibikin kalau manusia emang jahat sekali dia bikin air bah lagi, ya kan. Tapi masalahnya Tuhan kita tuh nggak begitu. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang on rule. Jadi ketika Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh aturan dan seluruh sistemnya yang membuat kehidupan itu berputar, maka Dia juga bukan Allah yang melanggar itu semua, gitu. Jadi Dia kalau misalkan segampang bikin enggak manusia enggak berdosa, berarti Dia bukan Allah yang adil. Dia adalah Allah yang enggak jujur. Nah, jadi kenapa sih harus Yesus yang menjadi manusia? Ya karena kejatuhan manusia dalam dosa. Yang enggak bisa Tuhan itu kemudian enggak apa-apa, enggak gitu. Karena dosa itu suatu pemberontakan, pelanggaran terhadap Tuhan. Jadi nggak bisa dianggap gampangan gitu. Sehingga semua sistem ya harus dijalankan. Maka dari situ Yesus itu lahir ke dalam dunia. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, mesti ada yang menebus. Mesti ada yang dikorbankan untuk membuat manusia itu selamat. Buktinya apa? Ketika Adam dan Hawa bikin dosa di Taman Eden, ya, mereka kan kumpulin daun-daun untuk tutupin tubuh mereka, bikin pakaian. Tapi setelah itu Tuhan membuatkan mereka pakaian yang lebih baik dari kulit binatang. Ini tuh ayat yang suka dilewatin orang. Ini ayat suka dilewatin orang. Jadi tahunya manusia tuh pakai jubah dari daun-daun itu.
Padahal setelah itu ketika mau dihakimi, diadili oleh Tuhan, Tuhan itu buatkan pakaian untuk Adam dan Hawa dari kulit binatang. Lah kalau ada kulit binatang yang dipakaikan, berarti ada hewan yang mati dong. Iya. Ya itu loh, itu udah representasi. Manusia yang jatuh dalam dosa selalu ada yang harus dikorbankan. Selalu ada yang harus dicurahkan darahnya dan harus selalu ada yang mati untuk menggantikan. Jadi itu adalah pengorbanan yang pertama dari manusia yang jatuh dalam dosa, dan Allah sendiri yang menyediakan korban itu. Lanjut ke Abraham, ketika Ishak mau dibunuh, dipersembahkan, Tuhan bilang jangan. Lalu kemudian Tuhan kasih, tiba-tiba ada domba yang kena jebak kan. Tuhan yang menyediakan korban. Nah, sampai kepada di zaman perjanjian baru, Tuhan juga yang menyediakan korban. Yesus yang lahir tanpa dosa, yang tidak mungkin manusia sepenuhnya. Karena kalau keturunan Adam sama-sama berdosa. Itu namanya orang buta menuntun orang buta, sama-sama gak selamat kan. Nah harus ada yang manusia tapi yang gak berdosa. Nah gimana tuh ceritanya? Manusia tapi gak berdosa. Maka akhirnya Allah lah yang datang sebagai manusia, mengambil rupa seorang hamba itu tadi, lahir secara ajaib melalui seorang wanita, dan itu adalah Maria, dan dialah yang menebus dosa kita. Jadi gitu. Jadi kita lihat Tuhan kita itu bukan Tuhan yang ngaco gitu ya, yang suka-suka hatinya gitu. Itu sebabnya saya suka ngomong kalau kita tuh tahu rancangan Tuhan, rencana Tuhan tuh jangan pernah khawatir deh, karena rencana Tuhan itu nggak ngawur gitu loh untuk hidup kita. Nah, kayak gitu ceritanya. Wow. Jadi kembali diingatkan kembali ya rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan caranya tuh sungguh sangat luar biasa gitu. Iya, dan itu udah dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya terhubung dengan sangat baik. Iya. Jadi kenapa Tuhan lahirnya sebagai manusia, yaitu karena harus ada yang dikorbankan sebagai korban. gantinya. Betul. Tadi sudah ini kan Tuhan Yesus lahir. Itu kan tujuannya untuk itu tadi, menjadi korban untuk orang-orang yang berdosa, untuk kita yang berdosa ini kan. Iya. Nah, kalau kita sendiri nih gimana? Kita kan juga dilahirkan ke dunia. Apa kita juga punya tujuan yang jelas waktu kita sudah dirancang dalam perut seorang ibu masing-masing yang kita miliki ini? Menurut kalian punya tujuan nggak hidup ini? Nah itu masih sebagian sih. Makanya butuh bimbingan dari Jerumi lagi. Iya, saya tuh suka bilang kalau manusia tuh nggak pernah diciptakan sebagai produk gagal gitu ya. Semua kita tuh diciptakan itu punya tujuan. Tujuannya ada di mana? Kejadian 1 ayat yang kemana? 28. Oh iya, iya benar. Jadi Ingat itu. menikah itu panggilan loh. Menikah itu teologis. Gitu. Kecuali untuk orang-orang tertentu. Tapi memang tujuan kita disuruh itu adalah kita beranak cucu, lalu kemudian mengelola, menaklukkan bumi. Jadi sebenarnya kita ini ada di dalam dunia ya untuk mengelola ciptaan Tuhan, gitu. Tapi bukan berarti terus kemudian kita suruh jadi petani semua ya, sama peternak ya. Enggak, tetapi berkarya gitu loh. Jadi kerja, berjuang. Lalu kemudian sambil kita mengelola bumi ini, tujuannya adalah sambil kita juga tahu bahwa yang menyuruh kita mengelola bumi ini adalah Allah yang akan membawa kita ke sorga. Yang dimana bumi yang kita kelola itu gak akan sifatnya eternal gitu loh. Jadi dunia yang diciptakan oleh Tuhan itu juga fana. Fananya sebenarnya karena kejatuhan manusia dalam dosa. Gitu. Jadi kemudian bumi itu mengalami kutukan Tuhan karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu, dan
pasti akan binasa. Udah dikasih tahu tuh ya. Yesus pun sudah berulang kali ngomong bahwa bumi ini akan dihancurkan gitu. Nanti pas kedatangan dia yang kedua kali. Nah, tapi kita yang sudah diciptakan ini akan dibawa ke sorga. Ini loh kadang orang-orang muda tuh lupa. Makanya hedon banget hidupnya. Yang penting gua suka hari ini gua makan, ya. Yang penting gua happy hari ini udah cukup. Itu nggak bijak gitu loh, karena kita sedang mengarahkan pemikiran kita untuk dunia yang akan hancur suatu hari lagi gitu. Jadi sebenarnya ada dunia yang memang sudah dipersiapkan Tuhan untuk kita dari sejak awal, yaitu bersama dengan Dia. Nah, mestinya kita juga bijak, kita kelola yang ada sekarang, tapi fokus kita ya untuk yang akan datang dalam kekekalan. Karena yang sekarang ini umur kita paling berapa sih? Paling tua 90-an, ya kan? Tapi yang kekal itu selama-lamanya. Kekal itu berapa lama yo? Enggak ada. Ya selama-lamanya ya. Itu yang akan lebih panjang lah. Ketika yang lebih panjang ini kita habiskan dengan di neraka kan sayang banget. Nah, itu dia. Jadi itu tujuannya manusia untuk datang. Manusia lahir dalam dunia untuk menjadi alat Tuhan mengelola bumi ini, tetapi juga selagi itu fokus kepada Tuhan dan kemuliaan kekal yang akan disediakan oleh Dia. Oke, berarti intinya itu kita itu ada itu untuk memuliakan Tuhan dengan cara menjaga bumi ini. Amin. Ya, betul. Luar biasa ya. Nanti kalau mau untuk sharing-sharing lebih lanjut pekerjaan apa gitu bisa langsung ke Cerumi. Konseling yang langsung benar ya. Atau lihat di podcast-podcast sebelumnya ada panggilan hidup ya kemarin itu ya. Cerumi sempat bawain juga. Wah. Oke. Yang terakhir nih Cerumi sebelum kita penutupan ya. Ini pertanyaan dari Melisa sih. Jadi kayak buat teman-teman yang mungkin sudah sering mengikuti Natal ya. Jadi gimana sih cara kita mempersiapkan hati untuk menyambut Natal ini supaya enggak sekedar rutinitas. Jadi kayak lebih menghidupi arti Natal ini kayak gitu. Enggak kayak fun-fun doang itu Iya, tadi. kayak tahun lalu kan sudah, Natal tahun ini enggak Iya. Sebenarnya bagaimana cara kita menyikapi Natal itu bergantung juga kepada kedewasaan atau pertumbuhan iman kita lah, progres pertumbuhan iman kita. Ya kalau misalkan kita bertumbuh dalam iman, makin Natal tuh kita makin ngerti gitu loh, mesti harus melakukan apa gitu ya. Jadi makin ketemu Natal makin dalam gitu. Saya sebenarnya kalau misalkan Natal atau Paskah itu yang menarik adalah makin feeling guilty loh. Kenapa makin feeling guilty? Makin diingetin lagi betapa untuk bisa sampai menebus dosa model-model orang kayak kita ini ya. Tuhan itu harus bikin jalan keluar tuh rumit gitu loh. Karena kan kalau saya belajar teologi itu ya, terus kemudian belajar tentang Kristus, belajar tentang itu 100% Allah, 100% manusia, ribet gitu kan, otak kita nggak nyampe gitu loh. Lah seribet itu loh dalam rangka menolong kita semua supaya kita mengalami hidup yang kekal, Tuhan itu harus melalui jalan yang seribet itu. Kita belajar aja udah ribet, apalagi Dia yang menciptakan jalan untuk jadi manusia, ya kan, udah ribet banget. Nah sehingga selalu di akhir itu dengan semua keribetan yang Tuhan ciptakan untuk sampai kepada kita, terus kemudian terus kita itu yang Yesus mati di kayu salib, ya udah gitu loh, kayak nggak pantas gitu kita kalau ya ampun, ibarat kata kalau misalkan kita punya pacar gitu ya kan, terus dalam rangka pacar kita tuh mau datang ke rumah kita, dia harus menempuh perjalanan misal dari Malang ke Sidoarjo gitu kan, terus kemudian kena macet di jalan, belum hujan, terus dia naik sepeda motor kali ya, kehujanan di jalan, capek dia harus berhenti di jalan untuk sampai ke rumah kita. Terus ketika dia datang ke rumah kita, lah aku mau pergi, pulang aja, nanti aja, balik lagi. Aduh, kan gak sopan banget ya kan, gitu loh. Itu gitu loh, jadi kenapa feeling guilty itu seringkali karena pertanyaannya, Tuhan itu udah sejauh itu lakukan itu untuk kita, terus kita apa gitu. Kadang-kadang kita ini cuman pertobatannya sehari 2 hari, habis itu jatuh lagi dalam dosa gitu kan. Sangat gak worth it gitu loh dengan apa yang Tuhan lakukan. Nah jadi setiap Natal tuh mestinya menjadi itu tadi sebuah penghayatan bagi kita
Makin Natal tuh makin kita mikir betapa besar kasih Tuhan itu yang kayak gitu tuh loh, sampai menempuh semua jalan yang sulit itu secara manusia dalam rangka supaya Dia tetap adalah Allah yang adil dan Dia adalah Allah yang kasih menyelamatkan kita semua. Gitu. Jadi teman-teman ingat ya, kalau yang mau Natal biar lebih menghidupi lagi arti-artinya kayak gitu. Oke. Oh jadi langsung sendu ya kita ya. Langsung teryesus-yesus ya. Apa sih? Quotes baru dari Cirumi. Yesus. Oke, mungkin untuk menutup podcast di hari ini, Cirumi ada closing statement. Closing statementnya adalah apapun hoax tentang Natal, percaya saja bahwa Yesus yang sudah lahir untuk kita itu memiliki kebenaran dari segala kebenaran, dan semua yang dituliskan dalam Alkitab itu tidak ada yang salah satupun. Jadi Dia layak untuk kita percaya sepenuhnya. Segenap hati. Iya. Luar biasa. Ya harus dihidupi deh. Inti dari semua inti. Waduh, inti dari semua inti. Baik. Oke, kita tentunya nggak terakhir di minggu ini aja, kita ada di minggu depan lagi. Betul. Dan bersama dengan Cirumi juga mau membahas tentang rangkuman pembahasan podcast kita selama satu tahun ini. Waduh, udah setahun aja ya kita ya. Benar. Dan refleksi juga sih selama 1 tahun ini kita udah melakukan apa, kayak Tujuan kita sudah terpenuhi atau belum? Ya betul, kayak gitu sih. Jadi jangan lupa untuk dengerin podcast kita di minggu depan, di podcast terakhir di tahun ini. Oke. Di bulan yang spesial. Betul. Terima kasih Cirumi. Terima kasih untuk Kak Sama. Rumi. Thank you juga buat Kak Dita dan Cici Melisa. Yeay, oke, dan Okay. see you See you next next week. week. Bye-bye, Uters.